Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Winda Monica, SPD MSc, dosen tetap program studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Lancang Kuning. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau dikenal dengan istilah PDD UKT PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Desain Web. Saya mengajar mata kuliah Desain Web pada semester genap tahun 2024-2025 dengan bobot 3 SKS, dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah SS1035. Adapun deskripsi mata kuliah Desain Web yaitu mata kuliah Desain Web dirancang untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam pengelolaan informasi digital berbasis web di lingkungan perpustakaan dan lembaga informasi lainnya. Perkuliahan Desain Web diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring dan pembelajaran daring. Adapun pembelajaran daring melalui platform e-learning Universitas Lancang Kuning, yaitu @link.id. Pada e-learning ini, mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan serta mengunduh RPS. Adapun tugas perkuliahan dapat dikirimkan melalui Google Classroom. Sementara pemaparan materi dan pemaparan proyek diselenggarakan di ruang kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat interaktif dan partisipatif. Yang pertama, ceramah interaktif, di mana saya sebagai dosen memaparkan materi dan diselingi dengan sesi tanya jawab bersama mahasiswa sebagai bentuk umpan balik. Yang kedua, project based learning, di mana saya memberikan proyek kepada mahasiswa untuk membuat rancangan web dan kemudian mahasiswa akan mempresentasikannya di ruang kelas. Capaian pembelajaran lulusan mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. CPL pertama, sikap, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. CPL kedua, pengetahuan, yaitu menguasai teori, konsep, dan metode dalam penggunaan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di perpustakaan dan lembaga informasi lainnya. CPL 3, keterampilan umum, yaitu mampu menunjukkan kinerja mandiri, mutu, dan terukur. CPL 4, keterampilan khusus, yaitu mampu menggunakan dan mendukung pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang diterapkan untuk pengelolaan perpustakaan dan lembaga informasi lainnya berdasarkan analisis kebutuhan pengguna dan lembaga. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, CPMK 1, mampu menjelaskan prinsip sikap religius. CPMK 2, memahami teori dan konsep penggunaan teknologi informasi di perpustakaan dan lembaga informasi lainnya. CPMK 3, mampu mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi dalam perpustakaan dan lembaga informasi. CPMK 4, menunjukkan kinerja yang bermutu dan terukur. CPMK 5, mengelola informasi dalam bentuk website. Adapun sub-CPMK pertama, mampu memahami website dan tools dalam mengembangkan sebuah website. Sub-CPMK 2 mampu memahami dan menganalisa fundamental UI dan UX untuk perancangan website. Sub-CPMK 3 mampu memahami dan menganalisa penggunaan huruf dan warna yang efektif dalam desain web. Sub-CPMK 4 mampu memahami tentang internet, perkembangan, dan dasar-dasar internet. Sub-CPMK 5 mampu memahami, menganalisa, dan mempraktekkan fungsi HTML, mempraktekkan fungsi CSS, Content Management System, dan juga mampu mempraktekkan publikasi website. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan yaitu saya menyebarkan modul dan RPS yang dapat diunduh melalui Edlink, kemudian PowerPoint, serta video pembelajaran. Dan untuk pengumpulan tugas, mahasiswa dapat mengirimkannya di Google Classroom.
Adapun assessment atau penilaian yang saya terapkan di kelas memiliki kriteria penilaian antara lain. Yang pertama, aktivitas partisipatif dengan bobot sebesar 10%, hasil proyek dengan bobot 20%, kognitif atau pengetahuan, di mana mahasiswa mengerjakan tugas, bobotnya 10%, kuis dengan bobot 10%, ujian tengah semester dengan bobot 20%, dan juga ujian akhir semester dengan bobot 30%. Mari kita saksikan bersama proses pembelajaran di mana saya mengajar materi pertemuan ke-6 tentang dasar-dasar HTML. Dikarenakan CPMK untuk pertemuan ini menuntut mahasiswa secara aktif mempraktikkan secara langsung dasar-dasar HTML, maka perkuliahan dilaksanakan di labor komputer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ya, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita lanjutkan ke pertemuan kita yang ke-6. Kita akan membahas dasar dari HTML. Di pertemuan sebelumnya itu sudah kita bahas teknologi yang digunakan untuk membangun sebuah website. Ada yang masih ingat apa saja yang dapat kita gunakan? Ya, silahkan Dinda. Untuk tiga teknologi tersebut yaitu HTML, yang kedua ada JavaScript, dan ada CSS. Baik, dalam mata kuliah ini nanti diharapkan rekan-rekan sekalian itu yang pertama dapat memahami HTML ya, struktur dan juga fungsinya. Kemudian rekan-rekan diharapkan nanti dapat memahami sintak-sintak yang dapat digunakan, dapat memahami bagaimana caranya nanti styling ya, menggunakan format warna, dan juga dapat menyisipkan gambar, serta nanti harapannya juga sampai kita bahas terkait dengan list. Kita bahas HTML. HTML itu merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language. Ini merupakan bahasa markup yang digunakan untuk membangun struktur sebuah website. Ya. Nah, untuk membuat sintak HTML, kita terlebih dahulu harus familiar dulu ya dengan struktur sintak-sintak yang digunakan itu seperti apa. Nah, untuk struktur dari HTML sendiri, HTML itu menggunakan tag ya, tag yang disebut sebagai pembungkus sebuah konten, di mana tag itu ditulis terdiri dari 3 komponen di sini. Ada yang pertama dibuka dengan start tag, kurung siku, elemen, ditutup dengan kurung siku. Kemudian yang kedua ada konten, dan yang ketiga itu ada end tag. End tag di sini di mana dideklarasikan dengan ada elemen, kemudian ada backslash di situ. Itu sebagai tag penutupnya. Kemudian untuk membuat struktur dari sebuah HTML, di sini menggunakan struktur yang bisa terlihat seperti ini ya. Yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu karena kita menggunakan standar HTML5 sehingga harus kita deklarasikan ya, ada doctype, seru doctype HTML. Nah, itu menunjukkan bahwa kita menggunakan HTML5. Kemudian strukturnya yang pertama itu ada dibuka dengan tag HTML, kemudian ditutup dengan tag HTML. Nah, tag penutup itu masih ingat ya, menggunakan apa? Garis miring atau backslash di end tag-nya. Oke. Nah, di dalam itu kita buat ada namanya tag head. Tag head ini nanti untuk menampilkan laman judul, yaitu nanti dapat tertampil di bagian tab-tab di web browsernya kalian. Di bagian body, ini dibuka dengan tag body, kemudian ada konten, kemudian ditutup dengan tag body lagi. Di bagian body ini kita dapat kita buat apa-apa saja sintak yang kita gunakan untuk membangun konten sebuah website. Nah, untuk membuat konten tentu kita harus memahami ya format-format teks yang digunakan di HTML. Ini ada beberapa sintak. Yang pertama itu kita ingin buat heading gitu misal. Ada yang tahu heading?
Heading itu halaman judul ya, halaman judul. Nah, untuk di HTML, heading itu ada 1 sampai 6. Jadi penulisannya itu seperti itu. Jadi H1 itu menunjukkan ukuran paling besar, H6 itu menunjukkan ukuran heading paling kecil. Nah, berikutnya ada tag strong ya untuk menampilkan tulisannya lebih tebal atau untuk menonjolkan tampilan teks tersebut. Kemudian ada tag B itu untuk menghitamkan teks ya, jadi cetak tebal. Ada juga cetak miring itu menggunakan I atau italic. Kemudian kita ada lagi untuk lebih menekankan teks tersebut, kita pakainya EM. EM itu singkatan dari emphasize dan lain sebagainya. Nah, selain itu di sini juga kita bisa buat dalam bentuk komentar. Komentar di sini itu berfungsi, misal, jadi kita tahu kita akan buat banyak sekali yang line baris ya, line code-nya. Jadi di antara line code itu biar tidak kebingungan, memang harus kita deskripsikan. Ini maksudnya apa, setiap line code itu maksudnya seperti apa. Itu yang pertama. Selain itu, dengan tag yang sama, kita bisa menggunakan ini itu untuk menonaktifkan line code. Jadi tadi sudah banyak sekali line code yang dibuat, dan ternyata ada beberapa code yang tidak kita butuhkan lagi, ya, tidak kita gunakan. Dan jangan buru-buru dihapus. Jadi cukup dibuat komen yang menggunakan tag komen seperti itu, maka itu tidak akan tertampil di web browser, hanya tertampil di text editor kita saja. Sintak berikutnya ada horizontal. Nah, horizontal ini untuk menampilkan garis horizontal ya. Itu menggunakan tagnya HR. Nah, ini sintak yang khusus di mana dia tidak perlu berpasangan, dia cukup satu saja, tunggal, HR saja. Kemudian nanti akan tertampil horizontal line-nya. Kemudian ini juga sama tadi, khusus sama seperti HR, di mana sintak BR ini untuk memisahkan antara line atas dengan line berikutnya. Jadi sama seperti enter ya. Ketika kita menggunakan komputer di enter, maka nanti akan terbuatlah jarak di situ. Berikutnya kita ingin membuat list. Ya, kita ingin membuat list. Di HTML ada 2 cara untuk dapat menampilkan list. List yang pertama itu kita bisa tampilkan dalam bentuk yang beraturan. Yang kedua dalam bentuk yang tidak beraturan. Ini saya jelaskan dulu dalam bentuk yang tidak beraturan. Di sini dalam arti kata tidak berurut ya, unordered kalau bahasa Inggrisnya, tidak berurutan. Itu menggunakan tag UL ya, dibuka dengan UL, kemudian ditutup dengan UL. Di tengahnya itu kita bisa masukkan apa-apa saja yang akan kita listkan. Di dalamnya itu menggunakan tag LI namanya, itu untuk menampilkan list. Jadi terserah mau buat list berapa banyak, 1, 2, 3, nanti tinggal dibuat list 1 dalam bentuk LI, kontennya, kemudian ditutup, dan lain sebagainya. Yang kedua, untuk membuat list yang berurut itu bisa menggunakan tag OL. Jadi OL ini ordered list. Jadi nanti akan tertampil list dalam bentuk yang berurutan. Berurutan maksudnya seperti apa? Nanti tertampil 1, 2, 3. Nah, itu maksudnya. Siapa di sini yang masih ingat untuk menampilkan heading dari ukuran yang terbesar ke yang terkecil itu kita menggunakan sintak apa? Ya, Mutia. Untuk memberikan ukuran heading paling besar itu menggunakan sintak H1, sedangkan untuk memberi ukuran heading paling kecil itu menggunakan sintak H6. Baik. Betul tadi yang disampaikan oleh Mutia. Kemudian untuk menampilkan list, ya, siapa di sini yang masih ingat? Kita ingin menampilkan list yang berurutan, maka kita menggunakan sintak yang seperti apa? Ada yang tahu? Ya, silahkan Suci. Untuk menampilkan list berurutan itu kita menggunakan sintak OL. OL, baik, betul. Ya, yang terakhir, jika kita ingin menampilkan
list yang tidak berurutan, kita menggunakan teks seperti apa? Ya, silahkan. Untuk menggunakan list yang tidak berurutan itu menggunakan sintak UL. Baik, sudah paham ya? Ada pertanyaan? Silahkan. Ya. Saya ingin bertanya terkait sintak yang berurutan, apakah hanya bisa tertampil angka 1, 2, 3, bisa nggak dengan angka dengan yang lain gitu, selain 1, 2, 3 itu? Oh, tentu bisa. Nah, kalau secara default itu nanti akan tertampil 1, 2, 3. Tapi kalau misalnya lain, itu nanti kita aturnya di CSS. Nah, bagus sekali pertanyaan dari Dinda. Ini sambil dibuka Visual Studio Code-nya, ya, silahkan diketikkan struktur minimum dari HTML itu. Baik, tidak begitu sulit, silahkan dipraktikkan. Jadi masalahnya kan dia tuh kayak nggak oleh kalau HTML kan udah penutup dari segala semuanya. Nah, sebelumnya software tentu data kayak gitu lagi kan. Bilang ini di bagian data ada yang sama sehingga nah itu kan klik kanan. Long type, modal, chat, ini penutup tadinya mana? Nah, nanti di lagi ya bertekadnya. Nah ini P-nya nggak boleh di YouTube kan ada yang namanya jadi ini di atas jadi ini di jangkau dan semua yang harus di bagian jauh bagian kita oke dan cobain ya coba di bagian bawahnya oh harusnya tetap teks makanya nggak boleh di sini ya itu pasti harus di bawah karena dia menutup terus body itu di sini ya ini kan bagian panjang ini coba ditampilkan ini apa folder di sini ini di sana ini kan yang di live servernya jadi lumayan kan coba tampilkan yang heading tadi dari 1 sampai 6 ya coba tampilkan 1 sampai 6 ya nah di copy paste itu oke
Ya, ini ada tugas untuk memperdalam lagi pemahaman rekan-rekan sekalian. Silakan dikerjakan tugasnya. Seperti biasa dikirimkan ke Google Classroom. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti dijapri saja di WhatsApp group ya. Kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan mata kuliah meliputi delivery, interaction, dan assessment. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.